Selain koordinasi pada working level, komunikasi juga saya lakukan secara langsung dengan Menteri Luar Negeri Turki, Menteri Luar Negeri Norwegia, pihak Belanda, Amerika Serikat, dan NATO. Proses ini benar-benar sebuah proses yang tidak mudah dan memerlukan koordinasi yang kuat. Kembali lagi di Breaking News TV yang pemirsa, 26 warga negara Indonesia yang dievakuasi dari Afghanistan telah tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Sabtu dini hari. Ke-26 WNI itu tiba di Bandara Halim menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara. Kedatangan dari WNI ini disambut oleh Panglima TNI, Marsikal Hadi Cahyanto, dan juga Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Satu persatu, mereka yang tiba di Bandara Halim ini didatangi oleh petugas, dilakukan pemeriksaan, dan dilakukan pengawalan oleh petugas. Dan inilah pemirsa, saat ini Anda bisa melihat di gambar bagaimana Panglima TNI sedang mengecek kesiapan para pasukan yang melakukan penjemputan terhadap WNI dari Afghanistan. TNI dan juga maksud kami Kementerian Luar Negeri bekerja sama dengan baik sehingga akhirnya WNI bisa dievakuasi dari Afghanistan yang hingga saat ini pun masih terlibat konflik dengan Taliban. Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan rekan Fahada Indi yang saat ini berada di Bandara Halim Perdana Kusuma untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di sana. Fahada, silakan dengan laporan yang bisa Anda berikan saat ini. Selamat pagi Rendra dan juga pemirsa. Ini 33 orang yang sudah dievakuasi dari Kabul, Afghanistan memang pagi ini sudah tiba di Landasan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, di mana total ini ada 33 orang yang terdiri dari warga negara Indonesia serta ada juga warga negara Filipina dan juga Afghanistan. Mereka ini tiba menggunakan pesawat dari TNI Angkatan Udara yaitu Boeing 737-400 yang tiba tadi kami pantau ini sekitar pukul 3:09 waktu Indonesia Barat. Dan kedatangan mereka pun telah disambut oleh sejumlah pihak, diantaranya adalah ada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, kemudian juga ada Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto, di mana tadi pun keduanya ini telah memberikan keterangan pers yang menyatakan bahwa 33 orang yang mendarat pagi ini di Lanut Halim Perdana Kusuma ini mendarat dengan selamat dan dalam kondisi yang baik begitu. Hanya saja memang tadi diinformasikan ada satu orang yang memang dalam kondisi yang kurang sehat namun non-COVID-19 dan saat ini sudah diberikan penanganan. Saat ini proses untuk kedatangan ini masih dilakukan, di mana informasinya ini akan ada sejumlah prosedur protokol kesehatan yang tentu akan diterapkan kepada 33 orang yang datang dari Kabul, Afghanistan. Kami memantau ini dari bagian depan Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma. Memang ini kami melihat di bagian luar ini ada sejumlah bus yang mulai keluar dari Lanut Halim Perdana Kusuma, di mana bus tersebut merupakan bus milik Mabes TNI
jumlahnya ini jika kami lihat setidaknya ada 4 bus yang gambarnya ini juga dapat Anda saksikan di layar kaca, dan juga sejumlah iring-iringan dari petugas diantaranya dari TNI. Tadi informasi yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memang setelah ini memang akan ada proses dari terutama ini untuk menjalani protokol kesehatan sesuai dengan aturan kedatangan dari luar negeri yang tentunya sudah dirancang dengan matang selama beberapa hari ini dan juga dengan sangat hati-hati oleh pihak Kementerian Luar Negeri dan juga sejumlah pihak terkait, di mana tadi Menteri Luar Negeri dan juga Panglima TNI memang sama-sama mengatakan bahwa proses evakuasi WNI ini merupakan proses yang tidak mudah begitu, di mana dikatakan ada sejumlah hal yang tentunya diupayakan hingga akhirnya pada pagi hari ini proses evakuasi WNI tersebut akhirnya berjalan dengan baik. Dan informasi yang kami dapatkan memang ini tadi mereka ini menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara yaitu Boeing 737-400, di mana untuk jumlah orang yang berada di dalamnya ini diantaranya ada 33 orang, terdiri dari 26 orang warga negara Indonesia, kemudian juga ada 5 orang ini warga negara Filipina, yang juga di mana pemerintahan Filipina ini meminta bantuan atau bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk membawa 5 orang warga negara mereka, serta ada 2 warga negara Afghanistan yang merupakan suami dari warga negara Indonesia, dan 1 orang lainnya merupakan staf lokal dari KBRI. Selain itu di pesawat Boeing 737-400 yang telah mendarat pagi tadi pukul 3:09 waktu Indonesia Barat juga diantaranya membawa 13 orang awak pesawat, kemudian juga ada 20 orang yang merupakan kelompok satuan penugasan, yang mana sebelumnya ini Kementerian Luar Negeri juga telah membentuk tim begitu atau satuan penugasan untuk melancarkan proses evakuasi dari warga negara Indonesia yang berasal dari Kabul, Afghanistan hingga tiba di Jakarta pagi ini. Informasi yang kami dapatkan juga, Rendra dan pemirsa, memang proses yang cukup panjang begitu telah ditempuh oleh pemerintah sehingga akhirnya warga negara Indonesia ini bisa kembali ke negara, di mana memang ada sejumlah dinamika di lapangan. Seperti yang kita tahu, kondisi di Kabul, Afghanistan ini juga masih cukup bergejolak. Maka tadi Menteri Luar Negeri sempat menyebutkan bahwa sebenarnya ini proses evakuasi sudah dilakukan beberapa hari sebelumnya, namun baru akhirnya bisa berhasil ini tiba di Indonesia pada hari ini. Rendra, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Fada Indi mengabarkan langsung dari Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta. Nanti jika ada informasi terbaru dari tempat Anda, kami akan kembali kepada Anda. Dan bisa kita ke informasi selanjutnya, WNI yang dievakuasi dari Afghanistan pada Sabtu dini hari telah tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta. Kedatangan dari WNI tersebut disambut oleh Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Satu persatu mereka turun dari pesawat milik TNI Angkatan Udara dan dikawal ketat oleh anggota TNI dan juga petugas medis ber-APD lengkap. Mereka yang dievakuasi adalah staf KBRI, 5 warga Filipina, dan 2 warga Afghanistan, yakni merupakan suami dari WNI dan juga staf lokal KBRI. Setelah tiba di tanah air, mereka terlebih dahulu akan menjalani karantina di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet sesuai dengan prosedur penanganan COVID-19 di Indonesia bagi warga yang tiba di luar negeri. Pemirsa, menurut Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi, proses evakuasi WNI dari Afghanistan mengalami sejumlah dinamika. Hal ini mengingat kondisi di lapangan yang selalu berubah-ubah, dan berikut adalah pernyataan dari Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sesaat setelah pesawat mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta.
Dapat saya sampaikan bahwa pesawat evakuasi TNI Angkatan Udara berangkat dari Bandara Halim Perdana Kusuma pada 18 Agustus pagi hari sekitar pukul 06.00. Briefing terakhir dilakukan 04.50 dan saya secara resmi melepas keberangkatan tim. Rute yang ditempuh pesawat adalah Jakarta, Aceh, Kolombo, Karachi, Islamabad, Kabul. Dari awal keberangkatan, pesawat memang dirancang untuk bermalam di Islamabad. Keputusan ini diambil dengan pertimbangan bahwa penerbangan Islamabad-Kabul sangat pendek, yaitu sekitar 1 jam atau kurang dari 1 jam, dan pesawat dapat bergerak cepat jika kesempatan landing diberikan sewaktu-waktu. Sebagaimana teman-teman ketahui, dalam proses evakuasi ini banyak hal yang harus kita lakukan secara paralel, bukan one after another. Oleh karena itu, begitu pesawat take off dari Bandara Halim Perdana Kusuma, maka kami yang ada di darat melanjutkan mengurus semua perizinan yang masih tersisa, termasuk izin lintas udara dan izin landing di Kabul. Alhamdulillah izin lintas udara semuanya dapat diperoleh dan pesawat mendarat di Islamabad pada 18 Agustus pukul 20.27 waktu setempat. Koordinasi terus dilakukan untuk mengurus izin landing pesawat di Bandara Hamid Karzai, Kabul. Semula kita sudah berhasil mendapatkan slot pendaratan untuk 19 Agustus pagi sekitar pukul 04.10. Namun izin tersebut kemudian ditarik dan ditunda karena adanya perkembangan lapangan yang tidak kondusif. Perubahan yang sangat cepat menggambarkan dinamika di lapangan yang terus berubah. Dengan situasi baru ini berarti kita harus mengurus izin baru lagi. Koordinasi terus kita lakukan baik secara internal maupun eksternal dari 18 Agustus malam sampai 20 Agustus dini hari, baik secara internal dan eksternal sekali lagi, baik untuk mengurus mempersiapkan evakuasinya itu sendiri maupun mengurus izin landing di Bandara Kabul. Kita juga memutuskan bahwa pesawat tetap menunggu di Islamabad. Pada tanggal 19 Agustus pukul 11, saya kembali memimpin rapat koordinasi yang diikuti oleh tim Jakarta, Islamabad, dan Kabul guna melakukan asesmen kondisi di Afghanistan, mendetailkan kembali rencana evakuasi, serta upaya untuk mendapatkan izin landing yang baru. Selain koordinasi pada working level, komunikasi juga saya lakukan secara langsung dengan Menteri Luar Negeri Turki, Menteri Luar Negeri Norwegia, pihak Belanda, Amerika Serikat, dan NATO. Proses ini benar-benar sebuah proses yang tidak mudah dan memerlukan koordinasi yang kuat. Tanggal 20 Agustus dini hari, diperoleh informasi izin landing yang baru telah diperoleh. Tim evakuasi langsung melakukan persiapan dan pesawat TNI Angkatan Udara berangkat menuju Kabul pada 20 Agustus sekitar pukul 04.10 dan tiba di Kabul 05.17. Rencana awal, pesawat hanya berhenti selama 30 menit. Namun kembali terjadi dinamika sehingga pesawat berada di Bandara Kabul selama kurang lebih 2 jam. Pesawat TNI Angkatan Udara terbang dari Kabul pukul 07.10 dan tiba kembali di Islamabad pukul 08.11 waktu setempat untuk melakukan pengisian bahan bakar dan kemudian kembali terbang menggunakan rute yang sama pada saat keberangkatan. Dan alhamdulillah pesawat TNI Angkatan Udara sudah tiba kembali di Bandara Halim Perdana Kusuma pada pagi hari ini. Pemirsa, Breaking News TV masih akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.